Ya, masih bersama dengan jurnalis medcom.id, ada Mas Indro Alvito dan juga ada Mbak Ae, penulis buku Titik Puspa. Nah Mbak Ae, Titik Puspa ini adalah sosok legenda musik dari zaman ke zaman, dari periode presiden pertama sampai dengan Prabowo sampai saat ini ya, begitu. Apa sih yang membuat seorang Titik Puspa ini bisa selalu diterima dari masa ke masa? Ya, itulah keistimewaan beliau yang cukup langka ya, di mana kita tahu bahwa di setiap dekade dia memiliki part khusus di situ. Nah, pernah disampaikan nggak oleh Eyang Titi secara langsung? Dia hanya resepnya apa begitu? Iya ya. Jadi dia pernah mengatakan di dalam buku juga tertulis bahwa ketika dia menjadi biduan, dia tidak sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tidak sedang mengejar popularitas untuk dirinya sendiri. Dia ingat masa-masa susah untuk jadi penyanyi yang dikenal, maka dia selalu mengalirkan energi untuk penyanyi-penyanyi yang butuh bantuan, butuh dukungan. Nah terus saya tanya, terus Eyang itu nggak capek? Dia jawab, Albertine, kalau kita di dalam bekerja itu kita memberi kasih pada orang lain, kasih itulah yang akan merawat kita. Jadi menurut saya kebaikan dirinya yang menjadi perawat karirnya beliau. Sehingga kemudian di setiap era dia pun memiliki panggung khusus ya, tidak pernah tertolak oleh zaman. Bahkan saya lihat para seniman dari generasi ke generasi pun kemudian selalu mengingat beliau untuk diajak serta. Nah itulah yang saya melihat timbal balik dari sebuah kekuatan cinta ya di dalam dunia seniman. Ya karena kita lihat juga ya, Eyang Titi ini kan ngefans sekali sama Pak Karno. Pernah juga menyanyikan lagu untuk Pak Harto, Bapak Pembangunan Indonesia, dan sama Pak SBY, tapi belum jadi mau recording, dan juga akrab dengan Pak Jokowi. Nah, Mas Indro melihatnya itu seperti apa? Kadang kan kita melihat bahwa seorang musisi yang akrab dengan tokoh-tokoh pemerintahan itu seolah-olah tuh tidak netral atau seperti apa, tapi Eyang Titi itu entah kenapa berbeda begitu loh. Nah ini yang menarik dari Eyang Titi ya, Eyang Titi itu tidak genuine gitu, tidak punya intensi politik, tidak punya intensi ingin famous yang akhirnya seperti apa. Dan kalau kita tilik ke belakang gitu, dari salah satu penuturan beliau gitu ya, dia cerita, dia sangat dekat dengan Ibu Tien Soeharto. Sampai pada suatu saat ketika kedekatan itu sudah sangat-sangat dekat, mereka berbicara bersama, kalau dari bahasanya Eyang sampai ndelosor di lantai, ngobrol segala macam, sampai di titik Ibu Tien menawarkan, Duk kamu mau apa? Mau jadi menteri apa mau jadi apa, kamu bilang aja, aku bisa wujudin. Dan saat itu juga Eyang Titi menarik diri dari istana, dalam artian dia tahu mengukur dirinya sendiri bahwa itu bukanlah hal yang dia cari gitu. Dia tidak mencari kekuasaan dari hubungannya dengan para pemimpin, tapi dia mengaguminya. Karena dia melihat bahwa pemimpin negara adalah sosok yang harus melindungi bangsa gitu ya. Dan mungkin saya sedikit ceritakan soal yang lagu Bapak Pembangunan. Itu mungkin tidak hitam putih beliau membuat lagu khusus untuk presiden dalam konteks punya intensi tersendiri ya. Tapi beliau ceritakan karena beliau malu ketika Bob Geldof bikin album Live Aid untuk konser AMA untuk AIDS gitu ya. Cuman kan dibajak album itu di Indonesia kan pada 80-an. Dan kebetulan nggak lama setelah peristiwa itu Pak Harto gitu ya, Indonesia mengirimkan bantuan pangan ke Ethiopia. Dan itu jadi rasa membangkitkan percaya dirinya Eyang Titi lagi gitu. Oh bangsaku ini bukan pembajak aja loh, punya empati juga gitu. Nah akhirnya rasa terima kasih itu dia ungkapkan lewat Bapak Pembangunan itu, lagu itu. Jadi nggak semata lagu politik gitu. Dan dalam sesi interview juga langsung dengan Eyang Titi, beliau juga menyampaikan bahwa dia sangat mendukung seluruh pemimpin bangsa ini sebagai warga negara. Jadi tidak mengenal politik ataupun warna-warna partai, tapi sosok pemimpin kita memang harus didukung. Itu tanggung jawab sebagai rakyat. Sempat disampaikan begitu sih. Nah kalau Mbak Ae sendiri melihat sosok Titik Puspa dengan segala macam kiprahnya beliau begitu, pernah nggak Eyang Titi ini menyampaikan hal yang tidak pernah atau belum beliau dapatkan atau belum sempat beliau capai, ada nggak sih Mbak Ae? Sebetulnya tidak ada. Tadi seperti Mas Indro bilang, beliau itu manusia tanpa tendensi ya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak punya hidden agenda sebetulnya. Jadi beliau murni, natural untuk memperlihatkan kasihnya seperti itu. Tadi seperti saya juga menyambung soal kecintaannya pada semua presiden Indonesia. Begitu pula sebetulnya kepada semua orang dari berbagai kalangan.
Dia adalah manusia yang tidak perlu dihormati, tidak memiliki niat tertentu. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu untuk memberikan support yang positif gitu. Dengan buku itu Eyang Titik sempat menyampaikan nggak beliau ini di akhirnya nanti tuh pengen dikenal sebagai sosok atau pribadi yang seperti apa sih melalui Bahkan kisah dia hidup di bukunya? Iya, bahkan dia protes dengan judul yang saya buat. Kenapa? Legendary Diva. Emang gue legend katanya kan? Dia tidak memiliki perasaan ingin dikenal luas sampai generasi ke generasi. Dia tidak ingin dikenal sebagai superstar yang tidak lekang oleh zaman. Dia betul-betul membawa diri apa adanya. Tapi satu hal yang dia katakan kepada saya, kalau kamu mengaku jadi seniman, lakukanlah sesuatu yang terbaik dan buatlah karya tanpa kamu harus ingin memiliki kebanggaan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa dari tahun ke tahun karya-karya Tante Titi itu selalu muncul ya. Dan satu hal lagi yang selalu dia katakan, jangan pernah menutup mata pada generasi yang terbaru. Jadi kita lihat dia dekat dengan Ariel, dia dekat dari awalnya dengan Bing Slamet, kemudian dia bisa bekerja sama dengan bintang-bintang dari berbagai era. Menurut saya Tante Titi itu memiliki hati yang humble luar biasa. Salah satunya dengan keterbukaan dia bekerja sama dengan seniman dari era ke era ya Mas. Ya. Dan kita ingat bulan ini adalah bulan April ya. 21 April adalah Hari Kartini yang menandai semangat emansipasi perempuan dan saat ini kita kehilangan putri terbaiknya tapi memiliki legacy yang luar biasa. Mungkin Mas Hindu boleh ditampilkan itu ada gambar Eyang Titik ya, doa ibu. Yang doa ibu lukisan itu. Nanti saya ingin Mas Hindu mencoba menjelaskan makna dari lukisan itu, namun kita akan jeda dulu. Seusai jeda kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.